warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalatul Badriah dari Historia HMI. Hari ini saya akan memandu talkshow bedah visi misi calon kandidat ke hati PB HMI 2021 sampai 2023. Kali ini saya akan memandu Yunda Nurmaida Saana, atau bisa kita panggil Yunda Ana. Sebelum kita lanjut, sambil menunggu Yunda Ida, kita bisa langsung memberikan sesi pertanyaan buat teman-teman. Yunda dan Kakanda bisa langsung juga memberikan pertanyaan di kolom komentar ataupun di kolom pertanyaan. Sambil menunggu Yunda Ida, saya selaku moderator akan membacakan kurikulum vitae dari Yunda Ida. Pertama, saya akan membacakan nama Nurmaida Saana, riwayat pendidikan 1998 sampai 2004, SDN 11 Tungkono, 2004 sampai 2007 SMPN 1 Tungkono, 2007 sampai 2010 SMAN 1 Tungkono, 2010 sampai 2014 Tikes Mandala Waluya Kendari, 2018 hingga saat ini menjadi terdaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia FKM UI. Riwayat pekerjaan tim Batch Nusantara Sehat Batch 2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015 hingga 2017. Untuk riwayat organisasi internal 2012 sampai 2013 Koordinator Dewan Pertimbangan Organisasi HMPS Kesmas Tikes Mandala Waluya Kendari, 2012 sampai 2013 Sekretaris Umum HMPI Tikes Mandala Waluya Kendari, 2013 PJ Ketua BEM Tikes Mandala Waluya Kendari, 2013 sampai 2014 Koordinator Dewan Kehormatan BEM Tikes Mandala Waluya Kendari, 2018 sampai 2019 menjadi pengurus HMP FKM UI bidang kajian strategi organisasi. Sedangkan untuk organisasi eksternal saya akan bacakan dari 2014 sampai 2015 selaku bidang pemberdayaan keperempuan HMI Cabang Kendari, 2014 sampai 2015 Ketua Kehati HMI Cabang Kendari, 2018 hingga 2020 menjadi Wabendum Kehati PB HMI, dan 2019 hingga 2024 menjadi pengurus Pusat Struktural Keluarga Sulawesi Tenggara KKST bidang pemberdayaan perempuan. Sedangkan untuk penghargaan di sini banyak sekali penghargaan yang sudah diraih oleh Yunda Nurmaida Saana. Yang pertama adalah Duta Anti Narkoba Sulawesi Tenggara tahun 2013, juara lomba debat mahasiswa tingkat universitas dan PTS Sulawesi Tenggara tahun 2013. Yang ketiga, peserta terbaik LKK tingkat nasional cabang Goa Raya Sulawesi Selatan tahun 2013. Untuk selanjutnya, wisudawan terbaik Tikes Mandala Waluya Kendari tahun 2014. Pemenang lomba terbaik 1 tim Batch Poster Kesehatan Nusantara Sehat Batch 2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017. Penerima beasiswa pendidikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018-2020. Selanjutnya, partisipan Youth Donation Conference Collaboration WHO and Ministry of Health Republik Indonesia tahun 2019 di Jakarta. Untuk selanjutnya, partisipan International Conference Public Health ICPH di Solo tahun 2019. Selanjutnya, Commit International Meeting of Public Health IMPO-PH di Depok tahun 2019. Yaitu adalah beberapa rentetan dari kurikulum vitae Yunda Nurmaida Saana. Sambil kita tunggu Yunda Nurmaida untuk bisa gabung dalam live Historia HMI, mungkin dari teman-teman Kanda-Kanda maupun Ayunda bisa memberikan pertanyaan. Kita tunggu Yunda Nurmaida gabung di live Historia HMI dulu ya. Assalamualaikum Yunda, bagaimana kabarnya Yunda? Apa suaranya kedengaran? Kedengaran suaranya? Kedengaran Yunda. Ya Yunda, gimana kabar? Alhamdulillah sehat, cuman agak serak sedikit ini mungkin karena kecapean, jadi mohon maaf kalau suaranya rada-rada serak ya.
Pak Yunda, tapi masih bisa didengar kok Yunda. Langsung aja Yunda. Ya, karena ini adalah talk show bedah visi misi dari calon kandidat ya nih Yunda. Saya panggil Yunda Ida, nggak apa-apa ya? Boleh. Iya, boleh. Ya. Langsung saja Yunda, saya mau tanya nih, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Yunda kenapa mau dan bersemangat untuk mengikuti kontestasi politik, yakni menjadi calon ketum Kohati PBHMI di periode 2021 sampai 2023 nih? Yang menjadi latar belakang Yunda. Iya, terima kasih. Saya panggilnya siapa ini? Dinda Badria ya? Ya Yunda. Oke, iya terima kasih deh atas pertanyaannya. Sebelumnya saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Historia yang telah mengundang dan berkenan untuk mengajak di forum live pada sore hari ini. Ya, langsung saja mungkin untuk mengefisienkan waktu yang ada. Tadi pertanyaan dari moderator, sebenarnya apa yang mendasari sehingga ada keinginan untuk masuk dalam bursa perkandidatan Kohati periode 2021-2023. Terima kasih, ini sebenarnya pertanyaan yang setiap kali kita live IG ataupun di momen-momen yang lain selalu dipertanyakan apa sih sebenarnya yang menjadi dasar sehingga mau tampil di Kohati PB. Mungkin saya pakai pembukaan dulu ini. Jadi yang menjadi dasar kemudian tampil yang pertama adalah tentunya kita tampil tidak sekedar tampil karena keinginan sendiri saja. Yang pastinya ini juga karena dorongan dari teman adik-adik cabang, kemudian tim yang sampai hari ini membersamai, dan juga tentunya mendapatkan pandangan dan pertimbangan dari kakak-kakak juga terkait tampil. Kalau ditanya motivasi untuk tampil, tentunya adalah ke depan bisa berbuat untuk Kohati. Kalau ditanya lagi bagaimana kemudian kita bisa berbuat dari Kohati adalah tentunya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini harapannya bernilai ibadah. Maka tentunya juga motivasinya untuk tampil di Kohati PB adalah harapannya bisa memberikan kebermanfaatan dan mempunyai nilai ibadah ketika tampil di Kohati PB HMI. Pertanyaannya lagi yang kemudian mungkin menjadi motivasi adalah kalau hanya sekedar bermanfaat dan nilai ibadah, apa yang mau dilakukan? Ke depan, bahwa ini bagian dari perjuangan kita, ke depan ingin memperbaiki Kohati PB HMI, saya tentunya mengapresiasi kinerja kepengurusan hari ini sebelum-sebelumnya, dan ke depan kita punya misi yang sama. Mungkin kandidat-kandidat lain juga bahwa kita ingin lebih memperbaiki secara internal dan eksternal. Jadi jatuhnya kalau ditanya adalah pengen punya nilai kebermanfaatan yang lebih untuk Kohati. Itu saja sih sebenarnya singkatnya. Dan harapannya bisa menjadi nilai ibadah juga yang kemarin kita hanya mengurus sampai tataran cabang, sehingga kita masuk di PB dan kedepannya harapannya kebermanfaatannya juga jauh lebih besar. Itu sih singkatnya. Oke Yunda, tadi kan kalau secara simpelnya Yunda ingin memberikan kebermanfaatan. Kalau boleh saya tahu kebermanfaatan yang seperti apa dan kenapa sih Yunda merasa Yunda itu pantas dan mampu untuk memberikan kebermanfaatan yang pastinya dirasa ingin lebih daripada yang periode kemarin kan Yunda. Saya pengen tahu apa yang membuat Yunda merasa Yunda itu mampu, karena kalau dari cabang kan pasti ya akan ada beberapa nama yang disebut dan pada akhirnya Yunda lah yang terpilih dan Yunda membawa amanah beban tanggung jawab dari cabang juga dari periode sebelumnya karena memang Yunda masuk di kepengurusan kemarin kan Yunda. Ya, apa yang merasa Yunda itu mampu untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih? Iya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa majunya Ida itu bukan seperti secara personal Ida yang maju, tapi ini kemudian berangkat dari hasil diskusi dan tentunya juga sudah selesai dengan diri saya sendiri, ditambah lagi dengan masukan-masukan. Pertanyaannya adalah kemudian kenapa kemudian terkerucut? Kemudian hari ini kan Batko Sultra mengusung satu ya. Alhamdulillah untuk Kohatinya itu saya Ida untuk Kohati Sultra. Jadi ada
setelah didiskusikan sehingga mengerucut ide yang tampil, namun satu hal bahwa ide-ide atau visi ke depan itu adalah pengembangan. Artinya saya yang hari ini ada di komposisi kepengurusan Kohati PB 2018-2020, saya yang ada secara internal masuk ke dalam, sehingga saya yang kemudian menyerap aspirasi-aspirasi teman-teman cabang, sehingga pun juga teman-teman dan tim serta kakak-kakak merekomendasikan ayo dek maju bismillah dan kita punya tujuan ke depan. Tentunya ada beberapa hal yang ingin saya tawarkan, yang ingin saya sampaikan. Mungkin itu akan mengerucut secara singkat, secara poin-poin dalam penyampaian visi dan misi. Jadi kalau sebenarnya ditanyakan motivasinya tadi adalah selain kita ingin berbuat untuk Kohati ke depan, dan program-program juga yang akan kita buat untuk kebermanfaatan tadi yang saya maksud. Itu sih sebenarnya. Oke, mungkin bisa dibacakan dulu Hyunda visi misinya, karena ini kan masih di awal ya, tadi kan tidak semua orang mengerti dan tahu tentang visi misi Hyunda ini apa aja gitu. Mungkin bisa Hyunda sebutkan, karena Hyunda juga hafal kan. Iya, terima kasih adik Siti Badria ya. Terus hampir saya bilang Siti Badria udah kayak penyanyi nih. Iya. Sebelum saya bicara terkait konsep visi dan misi, saya ingin memperkenalkan tagline saya. Kalau selama ini tagline itu diidentikan dengan Kohati apa, maka izinkan saya Ida itu tagline-nya adalah sentuhan lembut Kohati untuk Indonesia. Jadi soft touch Kohati for Indonesia with Nur Maida Saana. Jadi visinya adalah sebenarnya singkat, tapi ini runtutan ke bawahnya jauh lebih kompleks, bahwa kemudian visi ke depan adalah bagaimana Kohati membangun sinergitas untuk umat dan bangsa. Kemudian turun pada 4 poin besar turunan dari visi itu. Yang ke misi, yang pertama adalah mempertegas arah perjuangan dan platform gerakan Peran Hamiwati dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Kemudian yang kedua adalah kita melihat bagaimana menyusun pola dan metode perkaderan ke depannya itu berbasis sains dan teknologi. Yang tentunya pola-pola dan metode yang akan dibangun ke depan oleh Kohati, insya Allah jika Allah merestui, maka lebih dinamis. Nanti kita cerita dinamis yang dimaksud seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah saya bersama nanti dengan kepengurusan jika Allah berkehendak ingin menciptakan iklim organisasi, iklim kepemimpinan organisasi yang solutif dan kolaboratif. Kemudian bicara masalah sinergi, yang keempat adalah bagaimana ke depan Kohati PBHMI tidak hanya bergerak secara internal, namun juga kuat secara eksternal. Bagaimana caranya kita bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah dan sektor lainnya dalam hal keperempuanan, kita bicara kesehatan, kita bicara ekonomi, kita bicara mitigasi bencana, kita bicara politik budaya, dan kemudian juga hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keumatan dan kebangsaan. Itu garis besarnya sih ya, yang sebentar bisa berlanjut pada diskusi kita.